Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saidatun Nita Febiani, kelas 12 BKP 2 akan mempresentasikan tentang berpikir kritis. Pengertian berpikir kritis menurut Mertes, berpikir kritis adalah sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang memandu keyakinan dan tindakan. Menurut Al-Quran, berpikir kritis adalah mengingat Allah dalam keadaan apapun sambil memikirkan tentang apa-apa yang diciptakannya sebagai tanda akan kekuasaan Allah. Berpikir adalah bentuk kata kerja dari kata dasar berpikir, diartikan dengan suatu aktivitas menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Adapun berpikir kritis yaitu berpikir pada level dengan menggunakan proses analisis dan evaluasi. Dalam proses pengambilan keputusan, kemampuan mencari, menganalisis, dan mengevaluasi informasi sangatlah penting. Orang yang berpikir kritis akan mencari, menganalisis, mengevaluasi informasi, dan membuat kesimpulan berdasarkan fakta, kemudian melakukan pengambilan keputusan. Kemampuan dalam berpikir kritis akan memberikan arahan yang lebih tepat dalam berpikir, bekerja, dan membantu lebih akurat dalam menentukan keterkaitan sesuatu dengan lainnya. Kemampuan berpikir kritis sangat diperlukan dalam pemecahan masalah atau pencairan solusi. Dengan menggunakan akal untuk berpikir kritis, diharapkan seseorang lebih mengenal Allah dan mampu menjadi pribadi yang unggul dalam segala hal. Ciri-ciri orang yang berpikir kritis. Yang pertama, mencari pernyataan yang jelas dari setiap pertanyaan. Kedua, mencari alasan atas semua yang dilakukan. Ketiga, berusaha mencari informasi dengan baik. Keempat, mencari sumber yang memiliki kredibilitas dengan menyebutkannya. Kelima, memperhatikan situasi dan kondisi secara keseluruhan. Keenam, berusaha tetap relevan dengan ide utama. Ketujuh, mengingat kepentingan yang asli dan mendasar. Kedelapan, mencari alternatif solusi. Kesembilan, bersikap dan berpikir terbuka. 10, mengambil posisi ketika ada bukti yang cukup untuk melakukan sesuatu. 11, mencari penjelasan sebanyak mungkin apabila memungkinkan, bersikap secara sistematis dan teratur dengan bagian-bagian dari keseluruhan masalah. 13, peka terhadap keilmuan dan keahlian orang lain. Cara berpikir kritis menurut umum. Pertama, selalu berpikir dengan kepala dingin. Kedua, tidak mendahulukan emosi dibandingkan logika. Ketiga, selalu berpikir tentang segala kemungkinan yang terjadi. Keempat, selalu siap dengan apa yang harus dihadapi dan menanggung resikonya. Kelima, mengambil keputusan berdasarkan data yang faktual atau bersifat nyata. Cara berpikir kritis menurut Islam. Pertama, pengamatan. Dengan mengamati segala sesuatu yang ada di sekitar kita sebelum melakukan satu tindakan. Kedua, zikir. Mengaitkan segala sesuatu yang kita hadapi dengan cara selalu mengingat Allah. Ketiga, pikir. Tindakan untuk membedakan perkara yang baik dan yang buruk. Keempat, tasbih dan doa. Menyerahkan segala sesuatu yang kita hadapi kepada Allah. Kelima, kesimpulan. Suatu keputusan tentang tindakan apa yang harus kita lakukan ke depannya. Kajian ayat tentang berpikir kritis. Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka wa qina 'adzabannar. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dan dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa neraka. Tafsir atau penjelasan Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Dalam ayat 190, Quran Surat Al-Imran menjelaskan bahwa sesungguhnya dalam tatanan langit dan bumi serta keindahan perkiraan dan keajaiban ciptaannya, juga dalam silih bergantinya siang dan malam secara teratur,
sepanjang tahun yang dapat kita rasakan langsung pengaruhnya pada tubuh kita dan cara berpikir kita, karena pengaruh panas matahari, dinginnya malam, dan pengaruhnya yang ada pada dunia flora dan fauna merupakan tanda bukti yang menunjukkan keesaan Allah, kesempurnaan pengetahuan dan kekuasaannya. Pada ayat 191 Quran Surat Al-Imran menjelaskan, ciri khas orang yang berakal yaitu apabila memperhatikan selalu memperoleh manfaat dan terinspirasi oleh tanda-tanda kebesaran Allah di alam ini. Ia selalu ingat Allah dalam segala keadaan, baik waktu berdiri, duduk maupun berbaring. Jadi, berpikir kritis dalam beberapa ayat tersebut adalah memikirkan dan melakukan tadabbur semua ciptaan Allah. Dengan demikian, kita sadar betapa Allah adalah Tuhan pencipta yang maha agung, maha pengasih lagi maha penyayang, dan mengantarkan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Hamba yang bersyukur selalu beribadah dengan ikhlas. Isi kandungan Quran Surat Al-Imran ayat 190-191. A. Tanda-tanda kebesaran Allah yang tersebar dalam raya ini harus dijadikan sebagai media berpikir oleh umat Islam, sehingga menghasilkan hikmah, manfaat, dan maslahat. B. Keteraturan bergantian siang dan malam. Jangan dijadikan sebagai pergantian biasa tanpa ada tujuan dan faedah, karena ia merupakan salah satu tanda kebesaran Allah yang membutuhkan akal. Akal itu digunakan untuk memikirkan. Yang pertama, semua tanda-tanda kebesaran Allah yang bertebaran di alam raya ini hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang memiliki akal sehat dan akal budi yang disebut ulil albab. Yang kedua, ulil albab adalah hamba-hamba Allah yang selalu mengisi setiap waktunya untuk mengingat Allah dalam keadaan apapun dan selalu menggunakan akal pikirannya sehingga menghasilkan maslahat yang banyak untuk orang lain. Semua ciptaan Allah memiliki manfaat dan tidak ada satu jenis makhluk pun yang diciptakan tanpa makna, meskipun tidak semua manusia dapat memahaminya. Ulil albab juga melakukan pemikiran yang kritis, objektif, dan seimbang terhadap segala sesuatu atau problematika yang muncul, sehingga hasil pemikirannya tidak menjadikan pihak lain ragu dan bimbang, sampai pada akhirnya tidak memunculkan adanya sangkaan buruk kepada segala ciptaannya. Segala pemikiran yang dilakukan ulil albab menimbulkan ajakan terhadap diri sendiri dan pihak lain agar semakin dekat dalam taqarrub kepada Allah, sehingga jika pemikiran seperti ini diterapkan akan mengantarkan pada keselamatan dunia akhirat sekaligus terhindar dari kesengsaraan hidup api neraka. Sikap yang mencerminkan Quran Surat Al-Imran ayat 190-191 yaitu berusaha memahami Al-Quran dan hadis dengan baik dan benar, serta kritis dan objektif dalam menghadapi problematika yang ada melalui berbagai sumber rujukan yang terpercaya. Berusaha bersikap kritis dalam memahami semua fenomena alam sehingga mampu menemukan manfaat, faedah, dan maslahat dari tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam raya. Mengedepankan pikiran yang kritis terhadap problematika yang muncul sehingga tidak menimbulkan keburukan bagi orang lain. Bukti orang yang bersyukur adalah menggunakan akal pikiran, kolbu, dan nafsu secara seimbang dan proporsional sehingga semua anugerah tersebut membuahkan hasil yang baik dan benar, positif serta bermanfaat. Mengingat Allah dalam segala kondisi, baik dalam keadaan senang maupun susah, kaya atau miskin, maupun suka duka, dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkannya. Penerapan perilaku mulia terkait dengan berpikir kritis. Senantiasa bersyukur kepada Allah segala anugerah akal sehat, senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala anugerah alam semesta bagi manusia, melakukan kajian-kajian terhadap ayat-ayat Al-Quran secara lebih mendalam bersama para pakar di bidang masing-masing, menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai inspirasi dalam melakukan penelitian ilmiah untuk mengungkap misteri penciptaan alam, menjadikan ayat-ayat kauniyah sebagai inspirasi dalam mengembangkan iptek, mengoptimalkan pemanfaatan alam dengan ramah untuk kepentingan umat manusia, membaca dan menganalisis gejala alam untuk mengantisipasi terjadinya bahaya, senantiasa berpikir jauh ke depan dan semakin termotivasi untuk menjadi orang yang visioner, senantiasa berupaya meningkatkan amalan solih dan menjauhi kemaksiatan, terus termotivasi dan berpikir kritis dalam merespons semua gejala dan fenomena alam yang terjadi. Manfaat berpikir kritis yaitu
Yang pertama, dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah. Kedua, dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia. Ketiga, dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah dalam mengembangkan iptek. Keempat, menemukan jawaban dari misteri penciptaan alam. Kelima, mengantisipasi terjadinya bahaya dengan memahami gejala dan fenomena alam. Keenam, semakin bersyukur pada Allah atas anugerah akal dan fasilitas lain, baik yang berada di dalam tubuh kita maupun yang ada di alam semesta. Ketujuh, semakin bertambah keyakinan tentang adanya hari pembalasan. Kedelapan, semakin termotivasi untuk menjadi orang yang visioner. Kesembilan, semakin bersemangat dalam mengumpulkan bekal untuk kehidupan di akhirat dengan meningkatkan amal soleh dan menekan atau meninggalkan kemaksiatan. Hikmah berpikir kritis, yaitu dapat memahami makna-makna yang tersembunyi di balik penciptaan alam semesta dan fenomenanya yang terjadi. Semakin bersyukur pada Allah atas anugerah berupa akal sehat, bertambah keyakinan tentang adanya hari pembalasan, dan bersemangat untuk beramal soleh sebagai bekal di akhirat kelak. Semakin tertantang untuk melakukan penelitian terhadap fenomena alam yang terjadi sehingga mampu mengungkap lebih banyak makna, faedah, dan manfaat yang terkandung di balik penciptaan alam semesta dan problematika yang muncul. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.